Investasi dana pensiun di Indonesia terus bertumbuh pada Mei tahun 2026. Total nilainya mencapai Rp1,61, 9,54 triliun, naik 7,76% secara tahunan. Otoritas Jasa Keuangan menyebut, portofolio investasi masih didominasi surat berharga negara, atau SBN, sebesar Rp1,05, 6,79 triliun, setara 65,25% dari total investasi. Sementara penempatan di deposito mencapai Rp222, 35 triliun. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Algi Prastomyono, menegaskan belum ada pergeseran signifikan dari investasi dana pensiun keluar dari SBN. Menurutnya, SBN tetap menjadi pilihan utama, karena dinilai aman, liquid, dan sesuai dengan karakter kewajiban jangka panjang dana pensiun. Di sisi lain, Return on Investment, atau ROI, dana pensiun pada Mei, tercatat 0,51%, sedikit turun dibandingkan April, yang sebesar 0,55%, dipengaruhi dinamika pasar keuangan. Ke depan, OJK akan terus mendorong pengelolaan investasi yang prudent, serta mempercepat transformasi digital, untuk meningkatkan layanan dan efisiensi industri dana pensiun. Investasi dana pensiun di Indonesia terus bertumbuh pada Mei tahun 2026. Total nilainya mencapai Rp1,61, 9,54 triliun, naik 7,76% secara tahunan. Otoritas Jasa Keuangan menyebut, portofolio investasi masih didominasi surat berharga negara, atau SBN, sebesar Rp1,05, 6,79 triliun, setara 65,25% dari total investasi. Sementara penempatan di deposito mencapai Rp222, 35 triliun. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Algi Prastomyono, menegaskan belum ada pergeseran signifikan dari investasi dana pensiun keluar dari SBN. Menurutnya, SBN tetap menjadi pilihan utama, karena dinilai aman, liquid, dan sesuai dengan karakter kewajiban jangka panjang dana pensiun. Di sisi lain, Return on Investment, atau ROI, dana pensiun pada Mei, tercatat 0,51%, sedikit turun dibandingkan April, yang sebesar 0,55%, dipengaruhi dinamika pasar keuangan. Ke depan, OJK akan terus mendorong pengelolaan investasi yang prudent, serta mempercepat transformasi digital, untuk meningkatkan layanan dan efisiensi industri dana pensiun. Investasi dana pensiun di Indonesia terus bertumbuh pada Mei tahun 2026. Total nilainya mencapai Rp1,61, 9,54 triliun, naik 7,76% secara tahunan. Otoritas Jasa Keuangan menyebut, portofolio investasi masih didominasi surat berharga negara, atau SBN, sebesar Rp1,05, 6,79 triliun, setara 65,25% dari total investasi. Sementara penempatan di deposito mencapai Rp222, 35 triliun. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Algi Prastomyono, menegaskan belum ada pergeseran signifikan dari investasi dana pensiun keluar dari SBN. Menurutnya, SBN tetap menjadi pilihan utama, karena dinilai aman, liquid, dan sesuai dengan karakter kewajiban jangka panjang dana pensiun. Di sisi lain, Return on Investment, atau ROI, dana pensiun pada Mei, tercatat 0,51%, sedikit turun dibandingkan April, yang sebesar 0,55%, dipengaruhi dinamika pasar keuangan. Ke depan, OJK akan terus mendorong pengelolaan investasi yang prudent, serta mempercepat transformasi digital, untuk meningkatkan layanan dan efisiensi industri dana pensiun. Investasi dana pensiun di Indonesia terus bertumbuh pada Mei tahun 2026. Total nilainya mencapai Rp1,61, 9,54 triliun, naik 7,76% secara tahunan. Otoritas Jasa Keuangan menyebut, portofolio investasi masih didominasi surat berharga negara, atau SBN, sebesar Rp1,05, 6,79 triliun, setara 65,25% dari total investasi. Sementara penempatan di deposito mencapai Rp222, 35 triliun.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Algi Prastomyono, menegaskan belum ada pergeseran signifikan dari investasi dana pensiun keluar dari SBN. Menurutnya, SBN tetap menjadi pilihan utama, karena dinilai aman, liquid, dan sesuai dengan karakter kewajiban jangka panjang dana pensiun. Di sisi lain, Return on Investment, atau ROI, dana pensiun pada Mei, tercatat 0,51%. Sedikit turun dibandingkan April, yang sebesar 0,55%, dipengaruhi dinamika pasar keuangan. Ke depan, OJK akan terus mendorong pengelolaan investasi yang prudent, serta mempercepat transformasi digital, untuk meningkatkan layanan dan efisiensi industri dana pensiun. Investasi dana pensiun di Indonesia terus bertumbuh pada Mei tahun 2026. Total nilainya mencapai Rp1,61, 9,54 triliun, naik 7,76% secara tahunan. Otoritas Jasa Keuangan menyebut, portofolio investasi masih didominasi surat berharga negara, atau SBN, sebesar Rp1,05, 6,79 triliun, setara 65,25% dari total investasi. Sementara penempatan di deposito mencapai Rp222, 35 triliun. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Algi Prastomyono, menegaskan belum ada pergeseran signifikan dari investasi dana pensiun keluar dari SBN. Menurutnya, SBN tetap menjadi pilihan utama, karena dinilai aman, liquid, dan sesuai dengan karakter kewajiban jangka panjang dana pensiun. Di sisi lain, Return on Investment, atau ROI, dana pensiun pada Mei, tercatat 0,51%. Sedikit turun dibandingkan April, yang sebesar 0,55%, dipengaruhi dinamika pasar keuangan. Ke depan, OJK akan terus mendorong pengelolaan investasi yang prudent, serta mempercepat transformasi digital, untuk meningkatkan layanan dan efisiensi industri dana pensiun. Investasi dana pensiun di Indonesia terus bertumbuh pada Mei tahun 2026. Total nilainya mencapai Rp1,61, 9,54 triliun, naik 7,76% secara tahunan. Otoritas Jasa Keuangan menyebut, portofolio investasi masih didominasi surat berharga negara, atau SBN, sebesar Rp1,05, 6,79 triliun, setara 65,25% dari total investasi. Sementara penempatan di deposito mencapai Rp222, 35 triliun. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Algi Prastomyono, menegaskan belum ada pergeseran signifikan dari investasi dana pensiun keluar dari SBN. Menurutnya, SBN tetap menjadi pilihan utama, karena dinilai aman, liquid, dan sesuai dengan karakter kewajiban jangka panjang dana pensiun. Di sisi lain, Return on Investment, atau ROI, dana pensiun pada Mei, tercatat 0,51%. Sedikit turun dibandingkan April, yang sebesar 0,55%, dipengaruhi dinamika pasar keuangan. Ke depan, OJK akan terus mendorong pengelolaan investasi yang prudent, serta mempercepat transformasi digital, untuk meningkatkan layanan dan efisiensi industri dana pensiun.